Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibu-ibu masih semangat? Masih semangat? Semangka pendengar saya. Semangat apa semangka? Oh, semangat karena ada semangka. Alhamdulillah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan yaitu yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sedang mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Apa yang membuat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih? Begitu sedih beliau yang tiada terkira. Karena orang-orang yang mendukung perjuangan beliau, orang-orang yang sangat dicintai beliau, bahkan saking cintanya orang-orang ini mampu mau memberikan penggantinya andaikan ada yang mau mencelakai baginda Rasulullah SAW. Siapakah beliau ini? Yang pertama adalah istri tercinta beliau. Siapa istri tercinta beliau? Yaitu Ummuna Sayyidah Khadijatul Kubra. Ummuna itu ibu kita, Ummul Mukminin. Andaikan Siti Khadijah tidak meninggal dunia, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menikah lagi. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak menikah lagi diizinkan kamu? Izinkan? Izin apa enggak? Tuh Pak, izin katanya. Ya. Nah, ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang sangat dicintai beliau, yang sangat disayang beliau. Bagaimana kecintaan Siti Khadijah? Apa kata Siti Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, kalau saya sudah meninggal dunia, terus tidak ada lagi yang engkau pakai untuk menemui umatmu mengajak kepada jalan Allah, maka ambillah tulang belulang saya, jadikanlah sebagai jembatan untuk menuju umatmu. Kira-kira Bu, kalau ibu telah meninggal dunia, mau nggak tulang ibu dijadikan jembatan? Tuh, mohon. Ya, ada nggak yang kira-kira mau tulangnya dijadikan sebagai jembatan? Tidak, ya. Tetapi Khadijah ini, Siti Khadijah ini saking cintanya, semua hartanya digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak kira-kira kalau punya istri demikian bangga nggak? Yang terang makanya. Bangga nggak? Bangga. Yang sekarang gimana? Mendukung nggak? Diam, dia tidak berani. Di dalam itu ternyata pasutri, pasukan suami takut istri.
Betul apa betul? Tuh. Ayo angkat tangan siapa suaminya takut. Jangan-jangan ikut ngaji karena digeret sama suami, istri. Ya. Nah ini Bu ya, perlunya kita memiliki pasangan yang saling mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita saling mencintai di dunia, belum tentu akan menjadi pasangan kita di akhirat kalau tidak sama-sama amalan kita. Ibu di rumah berkewajiban mengingatkan suami, Bang, jangan lupa sholat zuhurnya. Manggilnya apa, Bu? Panggil sayang atau Bang? Panggil nama? Ibu-ibu ini panggil nama atau panggilan apa sama suami? Ayang. Masya Allah. Tuh, siapa itu ya? Ayang. Benar itu. Ibu memanggil suami dengan panggilan yang membuat hati beliau senang, maka ibu sama artinya sholat sunnah 100 rakaat. Coba, sayang, coba. Oh ayang. Coba, semua yang udah punya suami. Yang belum punya suami jangan, oke. Ya, coba ibu-ibu, ayang, coba. Ibu-ibu. Ayo ibu-ibu, ayang. Tuh, dengar enggak Pak? Coba bapak-bapak, panggilnya apa Bu? Kira-kira apa? Apa? Ya. Jadi luar biasa. Kira-kira ibu pernah nggak sholat sunnah 100 rakaat? Makanya luar biasa baginda Rasulullah Sallallahu Rasulullah Pak tidak pernah menyebut nama istrinya sebenci apapun. Kalau manggil Siti Aisyah, Humairah. Kalau bapak lagi marah manggil apa beliau? Pak Haji manggil ibu panggilan apa? Panggilan apa? Itu rahasia kami katanya. Jangan pas ada maunya, ya. Tetapi tetap di dalam keluarga itu adalah karena kita sebagai suami istri merupakan contoh bagi anak-anak kita. Jadi ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih saat tidur. Nah, kedua yang membuat hati beliau bersedih yaitu adalah karena ditinggalkan oleh paman beliau yang sangat dicintai beliau, yang selalu mendukung perjuangan beliau dalam mendakwahkan agama Allah, yaitu siapa nama bapak beliau, paman beliau? Abu Thalib. Siapa nama paman beliau? Abu Thalib. Ya. Nah, dengan meninggalnya dua orang yang selalu mendukung perjuangan beliau ini, maka beliau setelah sholat Isya, beliau itu tidur di Masjidil Haram saat itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditemuilah baginda Rasulullah. Kapan terjadi Isra wal Mi'raj ini? Yaitu 11 tahun dari kenabian baginda Rasulullah. Pada umur berapa baginda Rasulullah? Pada umur 51 tahun. Kemudian sebelum mengadakan Isra Mi'raj, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicuci hati beliau. Oh, lebih segar lagi. Iya. Amin. Dicuci hati beliau, kemudian diisi dengan iman dan hikmah. Pak Asari diisi dengan apa dia? Ya, diisi dengan iman dan hikmah. Apa maknanya di sini? Bahwa
kebenaran dari dalam hati itu adalah murni petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kebenaran dengan mengandalkan otak, akal pikiran, maka itu bisa jadi bercampur karena ada sesuatu. Bisa jadi kita senang terhadap tetangga kita karena dia sering memberi kita. Betul? Betul apa betul, Bu? Biasanya ibu senang sama seorang berdandaskan apa, Bu? Karena dia baik, karena dia suka memberi. Itu salah dalam agama. Dalam agama disuruh kita itu mencintai seorang itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar kecintaan kita karena Allah, maka itu tidak akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Islam makruh, bahkan haram hukumnya kita tunduk kepada orang kaya. Tidak dibolehkan, kecuali kalau kita yaitu mencintai orang kaya itu karena dia gemar membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bu ya. Nah, seperti gerakan-gerakan yang kita lihat itu ya, ada gerakan amal soleh seperti Paskas itu ya. Paskas itu dari Ustadz Lukman dari Pontianak. Apa dia gemarnya? Tujuannya memurni, tanpa ada partai politik, tanpa ada tujuan apapun. Bahkan beliau itu yaitu mengantarkan kepada semua pesantren di Kalimantan Barat ini. Bayangkan dari gerakan 1000 sehari, uang ibu kalau masuk itu sama dengan ibu yaitu menyantuni anak-anak yang senang menghafal Quran, yaitu 500.000 santri se-Indonesia. Luar biasa ya. Boleh jadi umur kita putus, tapi amalan kita ngalir terus. Dari sebutir beras yang dimakan mereka para santri, itu membuat mereka beribadah, bisa menghafal Quran. Maka walau kita telah meninggal dunia, insya Allah jariahnya ngalir terus. Alhamdulillah. Ya, Bu ya. Di mana-mana kalau ada amal kebaikan, jangan mau ketinggalan. Jangan pilih-pilih. Selama itu menunjukkan, menuntun kita kepada jalan Allah, maka hendaknya kita itu mengikuti. Paham tuh? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Ibu ya, jadi Jibril ini mau mengajak baginda Rasulullah SAW. Healing kita ya Rasul, bahasa sekarang. Ibu kalau lagi pusing-pusing, healing kemana, Bu? Jalan-jalan kemana? Hah? Ke kebun. Alhamdulillah ada tempat ibu jalan-jalan. Jadi itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrokan. Setelah dibersihkan hati beliau dengan air Zam-Zam, kemudian beliau diajak, sampailah yaitu di Masjidil Aqsa. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin para ruh, para nabi dan rasul, ya. Lalu dimi'rajkan. Jadi makna Isra itu adalah yaitu perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ibu-ibu berangkat ngaji dari rumah tadi, maka itu disebut dengan Isra. Sedangkan Mi'raj yaitu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat, maka ada kata Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Apa maknanya? Bahwa bukan keinginan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau dijalankan oleh Allah. Jadi kalau ada sedih kita, ada masalah kita,
maka sebaik-baik tempat mengadu adalah Allah Subhanahu. Maka ada bi'abdihi, biarkan Allah, ya Allah atur segalanya. Tapi kesalahan kita, Bu, kita lebih yakin kepada saudara kita. Kesalahan kita kalau ada masalah lebih dulu minta tolong kepada manusia. Betul apa betul, Bu? Ya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kalau masalah itu dari Allah, maka mintalah kepada Allah yang menyelesaikan. Apapun masalah kita, inna ma'al usri, di dalam surah Al-Insyirah disebutkan setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Maknanya apa di situ? 2 kali disebutkan ayat tersebut, bahwa satu kesulitan ada 2 pintu kemudahan Allah berikan. Belajar, ya, belajar. Nah, sehingga ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bahas ini nggak cukup waktu, yaitu beliau menerima sholat dari yang 50 menjadi 5. Apa maknanya di sini? Bahwa sholat itu adalah hadiah buat untuk membahagiakan baginda Rasulullah SAW. Kalau kita ada masalah, kalau hati kita sedang sedih, kalau masalah kita sangat sulit rasanya, sampai tidak ada rasanya tempat kita ngadu, maka jalan terbaik adalah yaitu sholat. 5 manfaat sholat itu. Makanya 5 waktu. Yang pertama adalah yaitu membuat hati kita tenang. Ya. Dengan sholat hati kita akan menjadi tenang. Coba ibu kalau ada masalah, ya, ambil air wudhu, niatin untuk, ya Allah, saya ingin ngadu kepadamu, ya Allah. Jangan dulu hubungi manusia, jangan dulu hubungi, jangan cerita. Kalau kita ceritakan masalah kita kepada manusia, bisa jadi dia pura-pura mendengar, tetapi kita akan diceritakan lagi kekurangan kita. Tetapi kalau kita bercerita sama Allah, semakin kita bercerita kepada Allah, semakin kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ya. Ini fungsi, faedah, manfaat pertama dari buah daripada Isra Mi'raj itu adalah sholat. Dengan sholat itu pertama apa? Membuat hati kita akan menjadi tenang. Kenapa tenang? Nomor pertama. Makanya kalau ada orang nikah, ada baru nikah di sini, ada yang baru nikah, ada pengantin, yang lagi, oh, ada pengantin, ada yang mau jadi pengantin, oh, ya, harus pengantin, jangan pas bulan pertama, ya. Jadi apa katanya? Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu tahu artinya? Jangan hanya ngucapin aja, selamat ya, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, sakinah itu artinya lah ketenangan. Ibu punya segalanya, punya rumah, punya mobil mewah, punya apa lagi? Baju yang wah, airnya ini. Apalagi? Tanah yang luas, ya. Tetapi kalau hati ibu tidak tenang, apakah itu bisa membuat ibu bahagia? Apakah itu bisa membuat kita bahagia, Pak?
Tidak. Maka yang paling mahal adalah ketenangan. Tidak ada kemanapun ibu jalan-jalan, paling sebentar, masalah itu tidak bisa akan hilang kecuali kita kembalikan kepada yang memberi kita. Siapa itu? Allah Subhanahu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan mengingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Alhamdulillah, siang ini di bawah terik matahari yang sangat luar biasa. Saya tanya ibu, ada nggak tetangga kita yang telah mendahului kita? Yang teman kita puasa dulu ada nggak? Ada nggak yang telah mendahului kita? Nah, kita tidak tahu kapan kesempatan kita diambil oleh Allah Subhanahu. Bisa jadi ini rajab terakhir yang Allah berikan. Bisa jadi nanti kita belum tentu kita akan bertemu dengan namanya bulan suci Ramadan. Makanya syarat mati itu bukan hanya sehat sakit. Bukan hanya masih banyak orang sakit tetapi masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu. Nah, ini rezeki kita. Datang kita mengaji, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah niat Bu berangkat ngaji tadi? Sudah niat? Sudah niat enggak Bu? Niat Bu ya. Agar kita semua termasuk umur kita itu beribadah. Bagaimana caranya? Nih sebentar lagi asar. Niatin aja nunggu sholat asar. Maka waktu ini termasuk adalah diisi oleh waktu nunggu sholat. Ibu habis bikin kopi setelah sholat, datang suami, maka ibu bersih-bersih, beres-beres. Maka niatin saja nunggu waktu sholat berikutnya. Karena di antara itu kita tidak tahu mana waktu kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah waktu kita terus diisi oleh ibadah. Yang kedua, manfaat, faidah daripada sholat itu sendiri adalah menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik. Ya, kalau ada orang percuma dia sholat, tetapi masih suka ngomongin orang, kita yang salah, bukan sholatnya yang kita salahkan. Bisa jadi dia itu sholatnya masih kurang baik. Bagaimana sholatnya? Allahu Akbar. Di situ kita ngingat benda-benda duniawi. Kira-kira kalau ibu sholat apa yang ibu ingat? Allahu Akbar. Nah, apa yang ibu ingat? Kompor. Seringnya kayak gitu. Kompor lupa matikan. Ya, tadi nyari kacamata, dimarah-marahi sama suami, ternyata baru kita ingat di situ tempatnya. Bener apa betul, Bu? Apalagi kalau lagi banyak kreditan kita. Ya. Alhamdulillah lunas Bu ya. Lunas nggak Bu? Belum. Ya, udah apa? Semuanya karena saling, kalau dunia udah di hati kita Bu, jangan cintai dunia. Kalau sudah dunia kita cintai, maka akan menjadikan kita tersiksa. Coba lihat orang-orang, Pelaman Bukit tidak ada. Alhamdulillah ya. Mulai dari kulkas kredit, TV kredit, sofa kredit, pintu rumah kredit, sampai bunyinya didit. Ya Bu ya. Jadi jangan cintai dunia. Semakin ibu mencintai dunia, semakin ibu naruh dunia ini di hati ibu, maka semakin berat ibu akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu cukup di tangan. Apa kedua fungsi sholat? Yaitu membuat kita menjadi lebih baik. Kalau ada misalkan ada orang datang kepada kita, dia rajin sholat, dia rajin ke musola, tak pernah ketinggalan ngaji, tetapi masih rajin juga ngomongin orang. Jangan bilang percuma dia sholat. Karena sholat itu bukan untuk, tak ada orang yang baik sholatnya kecuali dia itu
akan menjadi lebih baik. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Gara-gara dia sholat, tapi jangan kebaliknya. Ngapain kita sholat, masih kita ngomongin orang. Justru dengan kita rajin sholat, dengan kita rajin bersedekah, mudah-mudahan berkah itu Allah turunkan rahmatnya, sayangnya kepada kita. Pernah suatu ketika ada seorang hamba meminta kepada Allah, ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, ya Allah, saya minta ini. Lalu malaikat ini tidak mau noleh, tidak menghiraukan doa seorang hamba ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa engkau tidak menghiraukan doa hambaku? Ya Allah, dia itu paling jahat saya lihat sama tetangganya. Ya, ada yang jahatin tetangga ini? Ada yang suka jahat? Alhamdulillah. Paling jahat dia ya Allah. Makanya saya tidak mau menghiraukan doanya. Berbuat maksiat lagi. Besoknya maksiat lagi. Kayak dia bohong-bohongan ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, wahai malaikatku, sesungguhnya aku sudah berjanji kepada semua hambaku, ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, niscaya aku akan memenuhi permintaan. Tidakkah engkau melihat dia wahai malaikat? Dia berdoa di tengah yang lain sedang tidur, dia bermunajat kepadaku, memohon kepadaku. Tidakkah engkau melihat air matanya mengalir? Tidakkah engkau melihat betapa penuh harapnya sama saya? Wahai malaikatku, maka hiraukanlah doanya. Jadi Bu, tidak boleh kita yaitu menganggap remeh orang lain dari luar saja. Sebab apa? Bisa jadi ya, orang yang kita anggap hina, orang yang kita anggap itu tidak baik, orang yang kita anggap paling bejat, tetapi mungkin di dalam kita sedang tidur-tidurnya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfarnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal khataya. Kenapa kita perlu banyak istighfar, Ibu jamaah sekalian? Karena beribu-ribu nikmat, jutaan nikmat, wa in ta'uddu nikmatallahi, jika kalian menghitung nikmatku itu, la tuhsuha, kalian tidak akan pandai menghitungnya. Coba andaikan nikmat napas ini, yaitu Allah hentikan 5 menit saja. Ada yang pernah ngerasain sakit sesak napas? Jamaah, ada enggak yang sesak napas? Ada enggak yang pernah susah bernapas? Susah napas karena kreditan, itu Ibu penyakit tuh ya. Karena hutang, itu karena kita sendiri. Ini yang benar-benar mungkin. Ada yang pernah merasakan sesak napas? Coba gimana rasanya, Bu? Sesak. Ya, dikasih uang saat itu mau nggak, Bu? Benar. Mahal juga sehat nih, Bu ya.
syukuri. Bukan nikmat Allah yang sempit. Coba Ibu, nih jadiannya. Bukan nikmat Allah. Semua Bu. Bukan nikmat Allah. Yang sempit. Tetapi syukur kita yang sempit. Ya. Apa yang kurang sekarang nih? Ada yang masih ngeluh? Ada yang masih ngeluh? Hah? Siapa yang paling banyak? Siapa yang sedang berhutang? Hah? Banyak punya hutang? Bayar. Ya. Ya, yang tempat berhutang asik-asik, betul pas sekali pengajiannya ini sambil nagih katanya. Ya, berarti apa kita yang sempit Bu? Syukur kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, kalau masalah agama, lihatlah orang yang paling tinggi dari kita. Kalau masalah dunia, kita harus melihat yang paling bawah. Ya, Ibu punya motor nggak di rumah? Punya nggak motor semua ini di rumah? Di rumah apa di sini tempat motornya? Oh di sini lah bilang. Ibu punya motor nggak di sini? Nggak kami minta. Ya, Ibu punya motor nggak? Kalau yang punya motor, jangan lihat yang punya mobil. Ya, lihatlah orang yang pakai sepeda. Ada yang pakai sepeda di sini? Tidak ada. Alhamdulillah berarti. Ya, kalau yang punya sepeda, alhamdulillah ada tetangga kita jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah ada tetangga kita, jamaah kita yang masih sakit tidak bisa jalan. Ada nggak jamaah yang belum sehat? Ada nggak? Kira-kira Ibu kalau ditukerin, Ibu dapat mobil tapi sakit, pilih yang mana Bu? Hah? Pilih mana? Sehat apa mobil? Sehat tapi mulut kita bilang sehat tapi hati kita apa gitu Bang? Ya, ini bukan memilih namanya. Ya, Insya Allah kalau semuanya dikarenakan Allah, Allah mudahkan itu Bu. Boleh jadi orang kaya tapi dengan kekayaan itu membantu agama Allah. Ini kaya kayak sendiri. Kalau kita belajar mikirin orang banyak, Allah mudahkan urusan kita. Kira-kira Ibu mikirin apa? Sendiri apa orang banyak? Kita kebanyakan mikirin diri sendiri. Ya, dimintai uang pengajian, uang pengajian terus. Ya, berarti kita tidak mau yaitu mikirin orang banyak. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau itu ngikat perut beliau diikat batu 3 biji, yaitu 3 batu diikat dalam perut beliau itu, di perut beliau itu. Kenapa? Karena beliau bersodakoh. Padahal beliau mau makan, tetapi karena ada orang meminta, jadi orang lebih dulu didahulukan. Nah, kira-kira Ibu ada nggak kayak gitu? Hah? Ada yang minta nih, misalkan Ibu punya duit arisan, untuk keluarin arisan, tapi tetangga minta, boleh nggak saya minta itu? Nah, lebih dahulukan orang yang minjam atau diri kita untuk ngeluarin arisan? Diri kita, arisan dulu. Apa alasannya? Ya, udah kewajiban Bu ya. Nah, kembali kepada diri kita ya. Kalau kita mencintai Rasulullah, belajar pikirin juga orang lain. Ya. Nah, ini yang pertama apa tadi? Keutamaan kita sholat
akan membuat hati kita menjadi tenang. Kedua, akan menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik. Makanya kalau bisa bapak-bapak, maka sholat berjamaah. Ya, ibu-ibu ajak anaknya berjamaah. Kalau di rumah sholatnya sama siapa, Bu? Suami? Alhamdulillah, Masya Allah. Doh, yang lain sama suami enggak? Suami saya, Pak Ustadz, kalau jadi imam modenya mode silent. Allahu Akbar. Ya, ajak suami bersolat berjamaah, jadikan dia imam. Bukan hanya imam memimpin kita, tapi bisa membawa kita ke jalan Allah Subhanahu. Makanya perlu kita bekali anak kita dengan pendidikan agama. Perlu ibu-ibu yang sudah punya cucu, ya, sekolahkan, bekali dia dengan ilmu agama. Karena sehebat apapun dunia ibu, tetapi kalau ibu kita sudah meninggal dunia, tidak ada lagi warisan yang kita bawa. Warisan terbaik kita adalah anak-anak kita yang tetap menjaga ketaatannya kepada Allah. Makanya kalau niat menyekolahkan anak, niatin, ya Allah, saya nyekolahin, mondoin anak saya sebagai bukti pelanjut ketaatan saya kepada Allah. Kalau lagi hamil, ya perbanyak membaca Al-Quran, ya, sehingga dengan dari di dalam perutnya sudah didengarkan Al-Quran. Ya, nah ini Bu ya. Yang ketiga selanjutnya, buah daripada sholat itu adalah sholat akan membuat hidup kita lebih baik lagi. Apa yang ketiga? Sholat akan membuat hidup kita lebih baik. Apa makna lebih baik di sini? Yang dulunya mungkin dunia kita akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha kita sudah kemana-mana, tetapi tidak semaksimal mungkin yang kita dapatkan, maka itu tandanya Allah sayang sama kita. Mana dalilnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan jalan keluar baginya. Ya. Apa jalan keluar masalah kita? Sholat. Minta sama Allah. Ibu kalau ada masalah lebih banyak minta sama Allah atau curhat sama tetangga? Hah? Lebih dua-duanya? Serius? Lebih banyak curhat atau minta sama Allah? Lebih mengutamakan Allah atau manusia? Masya Allah, hebat ibu-ibu ini. Lebih mengutamakan Allah. Lebih utamakan Allah. Alhamdulillah siang ini biasanya ibu kerja, jadi karena ada pengajian bulanan. Kalau pengajian bulanan bukan karena malu, ya rubah niatnya seandainya. Kalau ada niat kita karena malu, buang itu. Tapi niatin untuk kita menuntut ilmu. Niatin untuk kita mengisi sisa-sisa umur kita ini di jalan Allah Subhanahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menuntut ilmu, niatnya untuk menghilangkan kebodohan dirinya agar ibadahnya lebih baik, maka Allah akan ampuni dosanya sebelum dia melangkah. Luar biasa. Siapa yang paling banyak langkahnya ini? Nah, nanti pulang dihitung putaran motornya itu berapa muter, 1, 2, keliling dulu.
biar banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Penting kita bersolawat, Bu, ya. Karena sehebat apapun amal ibadah kita, sedekah kita, tetapi kita jauh dengan baginda Rasulullah, tidak akan menjamin kita akan selamat. Makanya kalau ada orang bersolawat, hendaklah kita itu ikut bersolawat. Coba Allahumma salli ala Muhammad. Jangan bibir kita itu keluh. Bisa jadi kalau kita malas bersolawat, nanti akhir umur kita juga na'udzubillah termasuk orang-orang yang sulit akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kira-kira ibu rajin nggak solawat, Bu? Rajin nggak solawat? Nah, Bu, ya, ada ya di dalam kitab ada yang disebut Jauharatul Kamal. Apa nama solawatnya, Bu? Jauharatul Kamal. Bahwa apabila solawat ini dibaca, keutamaan solawat ini pertama, orang yang membaca solawat Jauharatul Kamal ini, maka dia tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah kecuali dia itu digolongkan menjadi wali-wali Allah. Kira-kira mau nggak, Bu, kita itu mati dalam keadaan wali Allah? Mau nggak, Bu? Harus Ibu amalkan ini. Semalas-malasnya bersolawat jangan sampai. Yang kedua, keutamaannya bahwa dia akan bertemu dengan ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ruh para sahabat. Artinya apa? Di dunia dia akan diberikan mimpi ketemu dengan baginda Rasulullah. Kira-kira senang nggak kita kalau ditemui oleh baginda Rasulullah? Senang nggak? Ini coba kita sama-sama hafal, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan ta'dilu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawatin Coba ibu apal bisa enggak? Kalau ngaji bawa buku ya, biasakan. Mana ibu ketua pengajian, jangan ilmu itu masuk aja gitu, karena ini besok pakai kapas tutup telinga kiri nggak keluar ya. Kalau kita santri-santri kita itu harta kalian. Kalau orang tua kita bekerja pakai sabit semuanya, kita yaitu sabit kita itu pulpen ya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir batu. Terus bu lanjutin, belajar bagai mengukir. Kalau ibu ngukir di atas batu masih nampak nggak dia? Kalau air cepet nggak hilang? Saya tanya ibu jujur, kecil apa dewasa? Tue. Makanya bawa buku ya, jangan gengsi. Kami malu nggak pernah sekolah. Nanti itu ini dibilang satu tulisan huruf daripada kita nuntut ilmu itu sama dengan darahnya orang yang berperang di jalan Allah. Coba lihat Palestina itu berapa darah mengalir ya. Mulai pengajian-pengajian berikutnya jangan malu bawa buku, ditulis. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Kan santri. Nah, tengok nak. Nah, jangan malu. Ya Bu ya. Karena terus kalian santri jangan kalah sama ibu-ibu. Coba ulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawatin ahli mahabbatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawatin ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Nah itu kalau kita amalin. Siapa mengarang kita salawat itu? Yaitu Syekh At-Tijani ya. Itu sebelum maghrib, setelah maghrib, sambil duduk-duduk cuma 7 kali ibu baca. Setelah sholat subuh baca 7 kali. Kalau kita tidak dipertemukan di dunia baik dalam mimpi, maka kelak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut mengantar ruh kita. Kehormatan luar biasa ya. Nah ini yang selanjutnya, yang keempat, buah daripada sholat itu yaitu solusi dari semua masalah. Sholat itu merupakan solusi dari masalah.
Mana ayatnya? Surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tuh, minta tolonglah kalian dengan sabar. Harus sabar, Bu, ya. Harus sabar. Apapun masalah kita ini, itu tujuannya baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada orang kaya, dulu dia semua apa yang diinginkan Allah penuhi. Tetapi tiba-tiba satu masa Allah hancurkan segala usahanya itu. Apa maknanya itu? Allah ingin dia itu menjadi orang yang lebih dekat lagi dengan Allah. Apa solusi masalah, Bu? Sholat. Seburuk apapun kita, apapun menurut orang lain tentang kita, solusinya adalah sholat. Tidak ada masalah yang tidak Allah turunkan kecuali bersama hikmah-hikmahnya. Maka itu disebutkan di dalam Hizib Nahdlatul Watan. Apa katanya? Hikamun nusijat biyadin hakamat summan tasajat bil muntasidi. Apa yang Allah takdirkan, sehebat apapun ibu menghindarinya, kalau Allah bilang ibu itu adalah takdir kita, maka tidak akan mampu kita menjauhinya. Yang bisa menjadikan ibu duduk di tempat ini, yang bisa menggerakkan ibu ke tempat ini, yang bisa membuat orang itu ngomongin buruk tentang kita, itu bukan kuasa kita, tetapi itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, Bu, ya, yaitu jangan sampai kita ninggalin sholat. Kenapa sholat ini paling pertama? Coba kalau kita sholat ini, semua rukun Islam itu ada pas kita sholat. Apa rukun Islam pertama? Apa? Membaca 2 kalimat syahadat. Ada enggak syahadat di dalam sholat? Mana syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua apa rukun Islam? Apa kedua? Sholat. Kita ada sholat. Yang ketiga apa? Apa ketiga? Berzakat. Mana zakat kita? Zakat umur kita. Zakat daripada mata kita. Zakat daripada pendengaran kita. Zakat daripada ingatan kita. Yang keempat apa? Puasa. Puasa enggak kita ketika sholat? Kalau kita makan permen, batal apa sah? Batal apa sah? Nih Ibu nih, apalagi musim puasa. Mudah-mudahan umur kita sampai pada bulan Ramadan. Yang terakhir, Bu, yaitu insya Allah dunia kita akan bahagia. Disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi salat ini, ya, yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berisra mi'raj, maka seharusnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati beliau kembali gembira, kembali semangat untuk memperjuangkan agama Allah, maka sholat ini adalah seharusnya orang beriman berbahagia karena sudah sholat.
Kalau ada orang sholat tak bahagia, berarti hatinya entah kemana-mana. Ya, maka disebutkan aqimis sholat, dirikan sholat, bukan dibilang waf'alus sholat, kerjakan sholat. Apa bunyinya dalam Al-Quran? Aqimis sholat, dirikan sholat. Artinya ketika sholat itu tidak ada lain lagi yang kita inginkan. Karena ketika kita sholat, itulah hakikatnya kita bermi'raj dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra artinya hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Sedangkan mi'raj kita adalah ketika kita sedang sholat, hubungan kita dengan Allah. Semua para nabi itu bermi'raj tapi tidak sempurna. Nabi Adam kapan dia bermi'raj? Ketika dia sedang sujud. Mana mi'rajnya? Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna lanakunanna Rabbana zalamna, ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau ya Allah tidak mengampuni kami, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka kami akan selamanya menjadi golongan orang-orang yang rugi. Apa mi'rajnya? Yaitu ketika seorang hamba mengakui dirinya bersalah di hadapan Allah, itulah hakikat mi'raj itu. Ya Bu ya. Nabi Yunus, apa mi'rajnya? Ketika dia dimuntahkan oleh ikan paus. Mana doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni. Itu Nabi Yunus itu di dalam ikan paus dia. Senyum santri ikan paus, apa paus? Pak Ustadz ya. Di dalam ikan paus itu, ya, itu yang diwiridkan oleh Nabi Yunus. Maka karena tidak kuatnya yaitu ikan paus itu, dimuntahkanlah dia. Makanya kalau ada kesulitan-kesulitan kita, ini juga menjadi wirid kita. La ilaha illa anta subhanaka inni. Nabi Ibrahim, mana mi'rajnya? Ketika dibakar. Itu sejarah pertama bahwa api bisa menjadi dingin. Ibu ada kan di rumah kan kulkas, pegang seterumnya, terbakar nggak kita? Terbakar nggak? Tapi menjadi dingin. Apa doa Nabi ketika datang malaikat Jibril? Wahai Ibrahim, apakah engkau mau kutolong? Apa jawab Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal. Cukup Allah menjadi penolong saya. Kira-kira ibu, Bu, katanya ibu berhutang, saya bayarin ya. Hasbunallah. Sanggup nggak Bu? Sanggup nggak Bu? Udah kemana-mana untuk nyari uang arisan ini. Kemarin ada, tapi tiba-tiba nggak ada, bener. Pernah nggak ngerasain seperti itu Bu? Datang orang yang diantar oleh Allah. Bu, katanya lagi butuh duit, ada uang di sana, belum dipakai. Apa jawab ibu? Hasbunallah. Kira-kira Bu gimana? Sanggup seperti itu? Hah? Udah capek mikir sampai kelupaan waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, udah sholat asar, datang tiba-tiba orang. Hah? Hasbunallah. Cukup Allah sebagai penolong kita. Nah, insya Allah yang pertama adalah Allah dulu sudah.
Kalau Allah dulu tempat kita ngadu, nanti ibu tidur sudah. Yakin? Pasti Allah datangkan orang. Kalau tidak, langkah ibu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya. Umur kita udah berapa sekarang? Udah punya cucu? Berapa cucunya? Cucunya berapa? 20 tahun. Hah? Udah banyak cucunya? Kalau udah punya cucu, rambut kita udah putih. Hati-hati Bu, bisa jadi ini rojab terakhir. Nggak saya nakut-nakuti. Ya. Penglihatannya gimana Bu? Kabur? Mungkin Ramadan antara tanggal 1 tanggal 2 lah. Cepat bayar hutangnya. Janji-janjinya juga. Mungkin ibu pernah berniat, berazam, ya, bernazar, ya, kesampaian niat ibu, cita-cita ibu tidak dibayarkan, maka hukumnya wajib itu. Ya, Allahumma bariklah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, kami di bulan Rajab Sya'ban dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah meninggalkan namanya sholat berjamaah kecuali ketika beliau sedang sakit. Andaikan beliau sholat ikut berjamaah saat beliau sakit, maka wajib hukumnya sholat berjamaah. Apa maknanya ini Bu? Bahwa begitu banyak fadilah keistimewaan yaitu di dalam sholat berjamaah. Alaikum bil jamaah. Tetapkan diri kalian berjamaah. Jadi bulan setelah kita pengajian ini, kalau ibu suami ada, sholat di rumah berjamaah. Ajak dia. Saya nggak bisa jadi imam. Mana semampunya? Masa Fatihah nggak bisa, ya? Tapi dia nggak bisa baca kul. Itu mampunya, silahkan. Ya, melalui Isra Mi'raj ini yaitu akan menambah keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu, harus bertambah iman kita. Kalau tadi kita dapat isi pengajian tentang bahwa sholat adalah solusi semua masalah, langsung dikerjakan, langsung diambil. Obat bahagia yaitu sholat, obat menenangkan adalah sholat. Jangan buang itu ilmunya Bu. Yang kedua, ya, hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas, jangan sampai terlewatkan. Sehebat apapun kita, ibadah kita, sholat tahajud kita, sodakoh kita, tetapi masih ada saudara kita, tidak kita tegur sapa sampai 3 hari, maka ibadah kita itu belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana yu'minu billahi, barang siapa beriman kepada Allah, wal yaumal akhir, dan pada hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan, maka ucapkanlah hal-hal yang baik. Kalau tidak mampu mengucapkan hal yang baik, auliyasmut, maka diam. Saya tidak pernah Pak Ustadz yaitu ngomong-ngomong, saya di dalam, tetapi ada grup ghibah, ya. HP ini sekarang yang akan jadi apa? Mulut kita, benar nggak Bu? Ingat ya, HP ini dijaga. Kalau tidak bisa posting hal baik, nggak usah. Ini nonton gosip, ikut komen. Tidak sadar kita. Kalau tidak bisa mengucapkan hal baik, maka biarlah bibir kita bisu. Ya Bu ya.
Nah, mudah-mudahan dengan kita hadir di tempat ini, barakna haulah, yaitu keberkahan kita dapat, umur kita barokah. Tanda umur barokah digunakan untuk di jalan Allah, seperti ibu-ibu ngaji di sini. Rizki kita barokah, ya, digunakan untuk membangun agama-agama Allah. Ada anak yatim, santunin, mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah catat langkah kita dari rumah sampai ke tempat ini dan pulang lagi, yaitu menjadi nilai ibadah. Segala dosa-dosa kita dileburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan utamanya mudah-mudahan kita semua yaitu berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, yang benar itu datang dari Allah dan atas pertolongan Allah. Yang kurang itu adalah karena keterbatasan ilmu kami pribadi. Mudah-mudahan Allah maafkan, Allah bimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum syukran jazila. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.